Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifka Hairani, kelas 10 akuntansi dari SMK Negeri 1 Perumutan. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema pahlawan. Sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai putra-putri Indonesia yang telah merasakan bebasnya pendidikan di Indonesia adalah dengan selalu mengingat jasa-jasa pahlawan kita. Bicara tentang sosok pahlawan, kita tidak boleh lupa dengan salah satu pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di Indonesia. Beliau adalah B.J. Habibie. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang sosok B.J. Habibie, simak terus video ini ya. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama lengkapnya adalah Bacharuddin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca, dikenal sejak menduduki sekolah dasar. Kemudian di SMA dengan kecerdasan dan prestasinya, beliau tampak menonjol karena kecerdasannya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Asian Technics Hochschule atau RWTH tahun 1960. Habibie berhasil mendapat gelar diploma Ing dengan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Kemudian, Habibie melanjutkan studinya di Technics Hochschule di Fakultas for Machines Saint Etienne. Habibie menikah dengan Hasri Ainun. Pada 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Engineer dalam penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10. Habibie mendapat gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan sampai pada atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack pada tahun 1967. Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Dalam masa jabatan yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Turun jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama.
Nah, setelah kita membahas lebih dalam tentang sosok B.J. Habibie tadi, kita dapat melihat bahwa memang banyak sekali nilai-nilai keteladanan yang dapat kita teladani dari sosok B.J. Habibie. Yang pertama yaitu disiplin bagi waktu. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang ilmu teknologi mustahil ia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie ialah caranya dalam membagi waktu. Yang kedua, rasa ingin tahu. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang ketiga, penuh pengabdian. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun karena panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Yang keempat, yaitu peduli keluarga. Sekian pembahasan kita tentang sosok B.J. Habibie. Jangan lupa nantikan untuk video-video selanjutnya. Saya harap pembahasan kita pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.